Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Syair terakhir yang kita baca bunyinya wa anta haqqan ghiyasul khalqi ajma'ina wa anta hadil wara lillahi ya sanadi. Wa anta bermula engkau ya Rasulullah, haqqan sesungguh-sungguhnya, ghiyasul khalqi memberikan pertolongan kepada makhluk ajma'ina semuanya. Wa anta hadil wara, dan engkau juga ya Rasulullah hadil wara, yang memberikan petunjuk kepada manusia, lillah, untuk menjalani jalannya Allah. Ya sanadi, wahai orang yang menjadi sanadku, menjadi perantaraku. Karena pada hakikatnya memang Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk, tapi lewat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jadi Nabi Muhammad itu disebut dengan sanad. Kita orang-orang yang di pondok itu biasanya punya ilmu. Ilmunya itu sampai kepada Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i itu tuh sampai ke Rasulullah. Orang-orang yang menjadi guru-guru kita, kemudian guru dari guru kita, itu namanya sanad. Nah, jadi di syair ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi ghiyasul khalqi ajma'ina. Beliau memberikan makhluk semua pertolongan tanpa terkecuali. Bahkan orang kafir pun sedikit banyaknya dapat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ketika orang-orang berada di padang mahsyar, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan di situ kan ada orang kafirnya, kalau Nabi Muhammad yang menjadi penyebab Allah lalu melaksanakan perhitungan, otomatis orang kafir juga dapat keuntungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melulu di akhirat. Kadang-kadang terbukti di dunia ini. Dahulu ada seorang ulama besar namanya Husnul Syarif. Dari Mesir sana beliau bercerita. Kata beliau, di Mesir ini dahulu ada orang kaya raya yang jatuh bangkrut, jatuh miskin. Asalnya banyak berduit, sekarang banyak berhutang. Karena banyak hutang, tiap hari orang nagih hutang ke rumah. Berpuluh-puluh orang menagih hutang tiap hari. Karena nyaman kalau diketok orang di rumah, subuh-subuh udah diketok. Ditagih orang terus, tapi kayak apa hendak membayar? Karena ada duitnya sama sekali lagi. Ringkas kisah, si saudagar kaya yang sekarang jatuh bangkrut ini minjam duit kepada kawannya saudagar kaya. Ya kan orang kaya itu biasanya berkawan dengan orang kaya, ya lah. Nah, minjam duit. Sekalinya kawan nih yang dahulu bisnis sama-sama, jar kawan ikam tuh bangkrut sudah. Mana aku mau hutangi ikam ke pacangan kau bayar.
koler, hanya aku mau hutang ikam. Kawan sih kawan, tapi kalau masalah duit kan berkawan. Ya kan lah, di sanak aja kadang-kadang kita memang saudara, tapi kalau duit jar kada bersaudara, ya kan lah, kada beri sanak. Jadi jar kawannya ini, kawan nih aku mau hutangi ikam. Cuman si yang bangkrut tadi bilang hutangi macam-macam tebang sudah ikam kada ingat lagi wahari macam-macam. Ujung-ujungnya ayo hajar ke hutangi ikam. Tapi ingatakanlah setahun aja jatah nggak ada bayar, ingatakan kawan tetap kawan tapi hutang tetap hutang. Siap katanya, orang berhutang tuh kayak itu harus siap terus. Nah, ingatakan aku bila kada bayar kada tahu kawan kah ada urusan. Ringkas kisah dihutangi. Berapa berhutangnya? 500 dinar. 1 dinar 4 gram setengah. Kalau 500 itu bukan 4 gram setengah, 4 gram seperempat ya. 4 gram seperempat. Berarti kalau 500 itu berarti 2 kilo 125 gram. Banyakkah kira-kira 2 kilo 125 gram berhutang? Tuh kalau duit Indonesia 2 miliar. Kan emas sedikit lah kurang daripada 1 juta. Ya lah. Berarti anggaplah 2 miliar, hutang 2 miliar. Ini 2 miliar nih bayari hutang yang ngetok pintu ya. Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Ringkas kisah, babaya di bawah duit yang 2 miliar tadi diunjuki pas seberataan ampeh ada orang mengetok. Cuman ini gali lubang tutup lubang. Hutang mana hutang. Berhemat berusaha, rupanya tetap juga kada dapat duit. Setahun sampai waktu bayar hutang. Karena sudah tiba bayar hutang, datang kawan yang tadi kan berjanji sudah, nyatakan setahun bayarlah, siap katanya. Lagi hari. Kira-kira kau bangkit, sekalnya kan kau bangkit juga kan? Ujar kawan, ingat aja kalau tanggalnya, ingat aja. Kayak apa? Bayar hutang kakak-kakak. Aku jar mati-matian sudah berusaha kayak kada dapat juga. Aku sudah kepada lo kok yang lagi berhutang. Kita kawan tetap kawan, tapi hutang kada ada urusan barelaan. Aku ini bukan yang di dalam Quran itu wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau orang dalam kesusahan ya sudah tunggu aja sampai inya mudah. Mun semahadang ikam mudah ini sampai mati bisa ada bayar hutang ikam. Jadi kayak apa? Karena ikam kada kau bayar, ikam laporkan ke polisi, tangkap. Ringkas kisah ditangkap. Kada bayar hutang kan tangkap. Yang disita kada ada lagi yang disita, baik ditangkap. Jadi babaya ditangkap, rupanya bini anak kada tahu pada ditangkap. Jadi babaya mbah ditangkap itu ujar si yang bangkrut tadi, Kodi, kawakah aku bulik setumat sehari barang. Apa ajar kau hendak bulik? Aku hendak bepadah lawan bini, lawan anak benar pada aku ditangkap. Mun tidak hilang kemana nih laki ku nih? Bini pulang kah di? Tapi mun bepadah ditangkapnya wan kada bingung mencari. Ujar kau ti ikam kada melarikan diri kah? Lalu pinai ikam lari banaram. Kada jar aku kada lari. Aku jar kodi banyak sudah yang kada lari sekalinya kada datang lagi bebulik ke sini. Kada jar bujuran. Amun ikam kada percaya bahwasanya aku pasti akan bebulik, aku jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan. Maka bila aku kada kembali, maka aku kada jadi umatnya Rasulullah. Biar aja saya tuh masuk neraka. Kan kalau kada umatnya Nabi masuk neraka benar. Apalagi kalau pokoknya biar aku kada jadi umat Nabi kada apa-apa juga. Artinya pokoknya bulik dulu. Tapi karena memangnya berniat hendak berbulik bang ke situ. Jadi wani ya bersumpah. Jadi ringkasnya udah kata-kata kalau begitu silahkan aja bulik.
nyatakan isok subuh tunggue. Jangan sampai ikam tidak ikam kada jadi umpat ke Nabi lagi. Boleh. Ujar yang bini kamarian nih hari. Kamana mulai subuh kan kita lihat kamarian hanya datang. Aku ditangkap. Kenapa anak ditangkap? Ingat kalau hutang kita kawan rupanya tetap dia ngelapor ke polisi, tangkapnya juga. Padahal kawan benar. Tapi jangan kawan kan ada salah juga, udah kepada pokoknya mikam kada bayar, kawan tetap kawan, tapi urusan utang piutang ini aturan mainnya. Oh, jadi kenapa nih nak kamu bulik jar yang bini? Aku tadi jar bepadah minta izin lawan kodinya untuk bulik. Haku naik lejar, haku naik bepaksaan. Kenapa? Aku menjadikan Rasulullah sebagai jaminanku. Nah, jar yang bini, kalau pian menjadikan Rasulullah sebagai jaminan, pian dikeluarkan dari penjara walaupun sehari, bagaimana kalau kita sabarataan berselawat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa tahu bebas sama sekali. Ringkas kisah sabarataan, abahnya, bininya, anaknya sabarataan masing-masing berselawat. Bila sembahyang lah, jangan berselawat kan bisa sembahyangan. Ringkas kisah habis isya bersalawat sampai taguring bersalawat. Babaya taguring didatangi oleh Rasulullah. Kamu ada masalah kah? Biar Nabi tenang aja. Besok ikam datangi tuan guru yang sugih itu. Minta duit lawan hidin 2 miliar sesuai hutang ikam. Padahal Nabi yang nyuruh beri ikam duit. Apabila inya kada mau, padahakan bahwasanya inya itu tiap malam bersalawat 1000 kali. Nah malam ini nih, inya itu ragu-ragu salawatku nih 1000 kah sudah, atau jangan-jangan 950 aja kah, kurang sekali, kurang 50 nih karena ngantuk jadi ragu-ragu. Padahakan lawan inya bahwasanya salawatnya pas juga tetap malam ini 1000 dan semua salawatnya itu udah ku terima. Babaya terbangun sembahyang subuh, tulak langsung ke wadah tuan guru yang sugih. Ini yang kawan didatangi itu model kayak guru sekumpul aja. Menikah mendatangi kayak aku minta duit 2 miliar di harapan aku gin belum bisa duit 2 miliar lagi 1 miliar gin belum aman 100 juta ada bang, tapi aku tidak yang beri ikam kecuali ikam dasar bujuran dari Nabi. Ayo jadi ringkasnya datangnya tuan guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan guru ini ada banyak basa-basi ini, aku anak capat nih. Kan harus subuh nih tulak ke situ. Nak pajar jar si tuan guru. Aku nak minta duit bandarai ke sini jar. Berapa jar tuan guru? Berapa ngene? 2 apa? 2 M. Ya tuan guru, ikam kada salah kah? 2 M tuh kira mau sedikit kah? Banyaknya tuh. Nah, aku ini datang ke sini gak ada asal pendapatku seorang, aku disuruh Nabi minta lawan pian. Ujar tuan guru, Nabi pulang ikam ini diaming-taming akan bujuran, garang bujuran. Mun kada percaya, ikam jar Nabi tiap malam bersalawat 1000. Aku udah tahu pada pian bersalawat 1000 dan malam tadi pian ragu-ragu kalau antara 1000 lawan 950. Nah ujar Nabi pas sudah dan semua salawat pian diterima oleh Nabi. Bujurankah karena bahagia salawat diterima oleh Nabi? Berapa tadi jar nak minta duit? 2 aja. Nih, ku beri 2 miliar. Itu baru seaslinya ikam minta ku tambahi lagi 250 dinar berarti 1 miliar. Nih ku tambahi 1 miliar hagan modal karena 2 miliarnya hendak bayar hutang aja hanya diberi 1 miliar hagan modal. Aman sudah. Lalu subuh-subuh imbah bawa duit 2 miliar yang hagan bayar hutang, 1 miliarnya tinggal aja di rumah. Sama aling-alih ya Allah. Babaya datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jar qadi. Ancap qadi memeluk lawan si yang tahu hutang tadi.
meragap behiman, mencium pipi kanan, dahi diciumi. Kenapa? Wajar. Semalam pina sangar banar, hari ini pina ramah banar. Aku jar gara-gara menangkap ikan, aku tuh mimpi Nabi malam tadi. Padahal seumur-umur kada sudah mimpi Nabi. Malam tadi jar aku bermimpi. Cuman jar Nabi dalam mimpi itu, ikam menghendak semuaan urusan ikam itu beres nanti di akhirat. Bereskan urusan orang yang ikam tangkap. Itu kan seperti itu ya. Kalau dari segi hadis secara umum, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang kalau meringankan beban orang di dunia ini, maka bebannya akan diringankan juga, dilepaskan juga di hari kiamat. Itu kan secara umum hadis. Kalau ini Nabi datang langsung, bujuran kajar. Inya kalau kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Karena orang kalau bermimpi Nabi itu bujuran, bujur Nabi. Fa inna syaitan la yatamassalu bimisli, karena syaitan itu seumuran kadang mampu menyerupai rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bujuran. Nah, karena Nabi menyuruh kalau aku menghilangkan beban engkau, ikam kan ditangkap gara-gara hutang. Nah, jadi hutang ikam itu ikam kudu bayar. Aku aja yang bayar ya kan. Supaya apa? Semua nanti kesusahanku, pokoknya semua urusanku nanti Nabi yang tanggung jawab. Pokoknya ikam tahu santai aja. Nah, nih, aku pokoknya yang membayarkan hutang ikam. Pak Hajar, alhamdulillah, itu kada jadi 2 miliar ini pacangan dibayarkan hutang, jadi modal aja ini 3 miliar dah pacangan, karena hutang dibayarkan oleh konti. Imbah kada lawas datang yang menagih hutang, kawan lawas sakalnya mengikut pulang lawan yang bangkrut tadi. Oh, semalam pina kawan gak ada kata tetap tangkap. Maaf. Oh, kenapa pulang? Aku jar gara-gara mengutangi ikam, lalu melaporkan ikam ke polisi. Malam tadi aku tuh mimpi Nabi. Padahal seumur-umur kada suahya tuh mimpi Nabi. Gara-gara nangkap ikam nih. Lalu jar Nabi, ikam kalau melunaskan hutang yang itu tadi, maka dosa ikam itu dianggap lunas. Artinya kan berdosa lagi kan, dianggap lunas. Aku nih banyak juga dosanya. Biasanya orang sugih itu banyak dosanya. Biasanya aja bang. Babaya 17 Agustusan orang nyumbang 20.000, 30.000, inya nyumbang 3 juta agar nyewa artis. Inya berjoget paling parak lawan artis. Mun yang 20.000 ada kau parak-parak lawan artis jauh-jauh aja. Mun yang 3 juta kau bisa singgolan sedikit. Nah, gara-gara berduit aku ujar dosa banyak. Ujar Nabi, apabila aku melunaskan hutang kada menagih-nagih, itu jadinya lunas. Semua dosa-dosaku anggap lunas, anggap diampuni. Makanya aku jar kada jadi menagih hutang lunas. Plus karena hutang, karena aku ini dianggap oleh Nabi kada berdosa, aku beri kamu 1 miliar. Berapa miliar tak? Permulaan 3 miliar. Hutang kada jadi bayar. Kemudian lunas kan berarti kodi ini beri 2 miliar nih, berarti 5 miliar. Allah, sakalnya hutang harus dibayari, diberi pulang 1 miliar, 6 miliar. Gara-gara apa tuh? Gara-gara behimat bersalawat. Nah, itu kan sesuai sebetulnya dengan hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat itu tufarrijul kurub. Salawat itu memang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan. Ini babaya sudah bangkrut, asalnya dahulu rajin sembahyang. Babaya bangkrut, kan hendak sembahyang lagi. Dahulu rajin di pengajian. Babaya bangkrut, kada di pengajian lagi. Dahulu rajin aja bersalawatan. Babaya bangkrut, kada hendak bersalawatan lagi. Mau aja, apa pada gila? Orang dibanyaki beramal supaya bangkit lagi.
tuh madahakan aja. Hakun kayak kamu hakun kada tahu juga madahakan aja. Tapi memang sesuai dari segi yang tadi Nabi itu ghiyasul khalqi ajmaina. Nabi itu menolongi semua makhluk di dunia bisa ditolongi Nabi. Itu kan yang kisah ada bapaknya berubah jadi khimar ditolongi Nabi itu di dunia. Kalau di akhirat bang, siapa aja yang parak lawan Nabi asal Nabi pinandu aja pacangan untung. Ujar Nabi, layaridanna alayya ummatun la a'rifuhum illa bikasrati salatihim alayya. Kaina orang datangan lawan aku. Sebetulnya aku itu kada penandu, kada tahu lawan inya karena memang kada bertemu. Cuman aku tahu. Kenapa? Karena orangnya banyak bersalawat lawan aku. Secara pribadi adalah di antara kita ini yang ketemu lawan Nabi. Kada. Tapi kalau ditanya apakah Nabi tahu dengan kamu? Jawabannya iya. Kenapa? Dalam hadis Nabi berkata seperti ini. Inilah a'rifu bi Makkah bihajarin. Aku benar-benar tahu di Mekah ini ada satu batu. Kana yusalli alayya, yang dulu ketika awal-awal aku diangkat jadi nabi dan rasul, dia pernah mengucapkan salam kepadaku. Batu pernah mengucapkan Nabi lewat inya assalamu alayka ya Rasulullah. Habis itu Nabi kan lawas di Madinah. Habis itu ketika Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijriah Nabi balik ke Mekah naik haji. Nah Nabi masih ingat lawan batu yang sekali mengucapkan salam lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun ikam tiap malam Selasa bersalawat. Kalau batu ini sekali aja bahari 22 tahun silam bersalawat sekali. Betul tuh agak ngalih membedakan antara satu dengan yang lainnya kalau lah manusia atau nyaman juga sedikit ya kalau lah. Tapi yang batu sekali aja Nabi ingat ini pernah ucapkan salam kepadaku. Bagaimana kalau yang ucapkan salam itu manusia? Bukan sekali, berkali-kali. Ya kalau lah yang rutin malam Selasa. Namunnya ada undangan, lain pulang tuh kisahnya. Nah, ingatakan. Oh, ini memang seperti itu karena setiap salawat yang kita ucapkan itu kan sebagaimana kita ketahui ada malaikat yang datang menyampaikan kepada Rasulullah kalimatnya inna fulan ibna fulan yukri'uka salam. Sesungguhnya si A anak dari si A. Jadi nama kita disebut. Bukan nama kita aja, nama bapak kita juga disebut. Kan lumayan. Siapa tahu ada bapaknya yang sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal. Setiap kali saya mengucapkan salawat kepada Nabi, maka malaikat akan bilang nama saya dan nama bapak saya di hadapan Rasulullah SAW. Tahulah Nabi jadinya lawan kita. Ya tahu. Ini nah gambarnya nah. Ibaratnya walaupun kita kada suah bertemu lawan Nabi, Nabi tahu. Yang tadi kuulangi hadis layaridanna alayya ummatun. Itu kalimatnya dimulai dengan layaridan. Asalnya warada yaridu. Dimulai dengan lam, kemudian di ujungnya dimasuki nun taukid layaridanna. Bayangkan itu yang pesantren tahu kalau dimulai lam kemudian di ujungnya itu ada nun taukid. Nun taukid sakilah layaridanna. Bujur-bujuran datang. Itu artinya kalau datang aja warada yaridu datang. Tapi kalau layaridanna bujur-bujur datang. Jadi kita ini seberataan kena bujur-bujur datang. Sebetulnya jadi Nabi aku udah tahu bang lawan ikam. Cuman ini bang yang gambarnya dahulu nih. Nah, makanya bersalawat. Bulan puasa bang baru sakin maulidan bulan puasa. Kalau kau pindah lapah pindah taraweh. Cuman lagi tarawehnya barang bersalawat. Jangan orang Allahumma sholli ala Muhammad berdiam aja. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad berdiam. Berokok dulu setuman. Kekahina berokok tuh sasadangi. Diingatakan.
mimadahakan aja. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat keberkahan dari Rasulullah. Kalau ada kesusahan dunia kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesusahan akhirat juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.